Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyasnaini idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tafsir ayat yang ke-40. Jikalau kamu tidak menolong Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun darimu, dan kamu tidak akan memudaratkan sama sekali. Dia telah menolongnya dalam kondisi yang paling sulit dan paling lemah. Id akhrajahul ladzina kafaru, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Makkah, ketika mereka hendak membunuhnya dengan serius dan sungguh-sungguh, maka mereka telah memaksanya keluar. Tsaniyasnain, sedang dia salah seorang dari dua orang. Dia dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu idhumal ghar, ketika keduanya berada dalam gua, ketika keduanya lari dari Makkah dan berlindung di Gua Tsur di bagian bawah Makkah, kemudian bersembunyi di dalamnya sampai pencarian kaum musyrikin terhadapnya mengendur. Keduanya dalam kondisi yang sulit, sempit, dan berat. Manakala musuh berada di setiap penjuru mencari keduanya untuk dibunuh, lalu Allah menurunkan pertolongannya kepada keduanya yang tidak diduga-duga. Idyaqulu, di waktu dia berkata, yakni Nabi SAW li sahibihi, kepada sahabatnya Abu Bakar ketika dia bersedih dan sangat cemas, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita, dengan bantuan, pertolongan, dan dukungannya. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad, yakni keteguhan, ketentraman, dan kedamaian yang meneguhkan hati. Oleh karena itu, manakala sahabatnya cemas, dia menenangkannya dengan ucapannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Wa yadahu bijunudin lam tarauha, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, yaitu para malaikat yang mulia yang dijadikan sebagai penjaga oleh Allah baginya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, yakni kalah dan terhinakan. Orang-orang kafir dengan kemarahannya mengira mampu membunuh Muhammad untuk mengobati kebenciannya. Mereka mengupayakan segala cara untuk itu, akan tetapi Allah menipu mereka dan menggagalkan keinginan mereka. Bahkan mereka sedikit pun tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Allah menolong Rasulnya dengan membelanya. Inilah pertolongan yang disebutkan di tempat ini. Karena pertolongan Allah itu ada dua macam,
yaitu pertolongan bagi kaum muslimin manakala mereka berperang melawan musuh mereka. Allah menyempurnakan apa yang mereka cari dan inginkan sehingga mereka pun menguasai musuh dan menang atas mereka. Yang kedua adalah pertolongan bagi orang tertindas di mana musuh yang kuat hendak mencelakakannya. Pertolongan Allah kepadanya adalah dalam bentuk menolak keinginan musuh darinya dan menggagalkannya. Bisa jadi jenis pertolongan yang kedua ini lebih bermanfaat. Dan pertolongan Allah kepada Rasul-Nya ketika orang-orang kafir mengusirnya sedang dia adalah salah satu dari dua orang termasuk yang jenis kedua. Firman-Nya, wa kalimatu hiyal ulya, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Yakni kalimat takdirnya dan kalimat diniyahnya mengungguli kalimat selainnya. Yang diantaranya adalah firman-Nya, wa maka haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ar-Rum ayat 47. Inna lanansuru rasulna wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Al-Mu'min ayat 51. Wa inna jundala lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. As-Saffat 173. Agama Allah lah yang unggul dan di atas agama-agama lain dengan hujjah-hujjah yang jelas, ayat-ayat yang mengagumkan dan kekuatan yang unggul. Wallahu azizun. Allah Maha Perkasa, tidak ada yang dapat mengalahkannya dan tidak ada yang mampu berlari darinya. Hakimun, lagi maha bijaksana, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan menunda kemenangan golongannya sampai batas waktu tertentu sesuai dengan tuntutan hikmah ilahiyah. Di dalam ayat yang mulia ini juga terdapat penjelasan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dengan satu keunggulan yang tidak diraih oleh siapapun dari umat ini, yaitu keberuntungan yang tidak diraih oleh siapapun dari umat ini, yaitu keberuntungan meraih keistimewaan yang mulia dan persahabatan yang luhur. Dan kaum muslimin telah sepakat bahwa dialah yang dimaksud dalam ayat ini. Oleh karena itu, mereka mengategorikan orang yang mengingkari Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kafir karena dia mengingkari Al-Quran yang secara nyata menegaskan hal itu. Dalam ayat ini juga terdapat penjelasan tentang keutamaan sakinah, bahwa ia termasuk kesempurnaan nikmat Allah kepada seorang hamba dalam masa-masa sulit dan mencekam, yang menjadikan hati takut dan bahwa ia akan didapat sesuai dengan ma'rifat seseorang hamba kepada Rabb-Nya dan kepercayaannya kepada janjinya yang benar, dan sesuai dengan iman serta keberaniannya. Di dalamnya juga terdapat penjelasan bahwa kecemasan bisa merasuki hamba-hamba Allah yang siddiqin, meskipun yang lebih baik bagi seorang hamba jika tertimpa olehnya agar berusaha melenyapkannya, karena ia dapat melemahkan hati dan menggembosi semangat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.